Shalom, kiranya damai sejahtera Kristus di dalam kasih-Nya selalu melimpah di kehidupan kita semua. Kembali lagi di dalam pelajaran Sekolah Sahabat yang pada saat ini merupakan suatu triwulan yang baru di Sahabat yang pertama triwulan yang keempat tahun 2021 ini. Tidak lama lagi kita akan menutup tahun 2021 dan pelajaran sepanjang satu triwulan ini mengenai kebenaran zaman ini dalam kitab Ulangan. Pelajaran yang pertama pada saat ini menjelaskan pengantar ataupun suatu pendahuluan untuk kitab Ulangan. Nah, mungkin kita bertanya, bagaimana sebenarnya atau apa yang terkandung isi dari kitab Ulangan itu sendiri? Mungkin banyak di antara kita yang memikirkan kitab Ulangan hanya seperti diulang-ulangi saja sesuai dengan namanya, apa yang disampaikan yang sudah dituliskan sebelumnya dalam buku-buku Torah atau buku-buku kitab Musa. Nah, kita akan melihat sepanjang satu triwulan ini, namun di dalam pendahuluan saya ingin membagikan lebih banyak apa sebenarnya yang menjadi pokok pembicaraan sepanjang satu triwulan ini dan juga membawakan pengantar untuk kita bisa lebih memahami kira-kira kitab Ulangan itu seperti apa sejarah penulisannya dan apa sebenarnya yang tercakup di dalam buku Ulangan yang akan kita pelajari sepanjang satu triwulan ini. Sebelum saya melanjutkan, kita boleh pause video ini sejenak dan silakan saudara-saudara boleh doa dalam hati. Kita meminta Roh Kudus supaya boleh mengisi hati dan pikiran kita untuk mengerti dan memahami lebih jauh mengenai pelajaran yang pertama, pengantar kitab Ulangan. Baik saudara-saudara, sebagai pengantar untuk kitab Ulangan itu sendiri, saya ingin bacakan terlebih dahulu Ulangan yang pertama, ayat yang pertama. Dalam perikop Musa meriwayatkan pengalaman di Gunung Horeb. Bunyinya seperti ini. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun, di Araba Yordan, di tentangan Suf, antara Paran dengan Tofel, Laban, Hezerot, dan di Sahab. Jelas dikatakan di sini adalah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa untuk seluruh orang Israel yang pada saat itu situasinya mereka segera memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Raja Yosia membuka akan tulisan-tulisan yang diucapkan oleh Musa ini beberapa tahun setelahnya, dan ketika dia membaca tulisan yang disebutkan Deuteronomium yang berarti perjanjian kedua, Raja Yosia menjadi kecewa. Dikoyakanlah pakaiannya karena dia menyadari bangsa Israel yang pada saat zaman pemerintahannya ternyata tidak mengikuti ataupun sudah jauh melenceng terhadap apa yang sebelumnya sudah dituliskan oleh pendahulu-pendahulu mereka. Nah, Deuteronomium itu sendiri berarti perjanjian yang kedua atau peraturan yang kedua, hukum yang kedua, second law. Ya. Jadi ada yang perlu dan harus dilakukan oleh bangsa Israel yang pada saat itu akan memasuki tanah perjanjian, tetapi pada kenyataannya tidak dilakukan. Dan berkaca pada Israel yang sebelumnya dan beberapa tahun setelahnya di dalam pemerintahan zaman Raja Yosia, mereka melihat bagaimana suatu pengalaman yang jauh dari kata penurutan, yang jauh dari kata kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada perintah dan kehendak Tuhan.
bersiap-siap untuk memasuki tanah perjanjian. Akhirnya, setelah perjalanan yang begitu panjang, Musa menuliskan satu buku atau yang kita katakan pada saat ini kitab ulangan dengan maksud untuk mengamarkan. Musa mengatakan seperti ini, jangan lupa apa yang telah dilakukan Tuhan kepadamu dan jangan lupa apa yang Dia mintakan daripadamu saat ini. Apa itu yang Tuhan minta? Yaitu untuk mengasihi Dia dengan segenap hati dan jiwa. Dan untuk menyatakan kasih itu dalam hal apa? Penurutan kepada segala perintah-perintahnya, semua berdasarkan perjanjian itu. Oh, sudah sangat banyak perjalanan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Pengalaman mulai dari dilepaskan perbudakan di tanah Mesir, memasuki Laut Merah, mereka harus menyeberang laut sementara dikejar. Mereka menikmati akan makna dari berkat mana, menikmati berkat. Begitu banyak tuntunan dan pertolongan dari Tuhan. Menghadapi bangsa-bangsa, Tuhan berikan kemenangan. Sudah banyak sekali yang dialami oleh bangsa Israel. Oleh karena itu Musa mengamarkan untuk pentingnya perjanjian itu dan kembali mengingatkan mengenai 10 perintah, mengenai fondasi hukum, mengenai kewajiban bangsa Israel untuk setia, untuk menurut kepada Tuhan. Nah, dalam triwulan ini kita akan melihat banyak mengenai perjanjian kekal, hukum dan juga kasih karunia. Dan apa artinya mengasihi Allah dan mengasihi sesamamu? Kitab Ulangan juga menyatakan kepada kita tentang kasih Allah yang dengan sangat luar biasa telah dinyatakan dalam peristiwa kematian Yesus disalib dalam kebangkitannya. Ulangan 4 ayat 5 dan 6 berbunyi seperti ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Perhatikan bahwa bukanlah hukum-hukum itu sendiri yang menjadikan bangsa Israel bijaksana dan berakal budi di hadapan bangsa-bangsa di tanah Kanaan dan juga di daerahnya, melainkan ketaatan atau obedience to God, ketaatan dan penurutan bangsa Israel terhadap hukum-hukum tersebut. Di dalam pengantar kitab Ulangan sangat jelas ayat yang membuka pelajaran ini berbicara tentang Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Mengasihi dan dikasihi tidak mengatakan Allah mau mengasihi, Allah akan mengasihi. Tetapi yang dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Keterbatasan manusia dalam memikirkan definisi ini, statement God is love. Kasih Tuhan menembus alam semesta, tidak dapat dipahami dengan pemikiran manusia yang terbatas. Allah adalah kasih, dan begitu besarnya kasih yang ditunjukkan oleh Allah itu sendiri kepada manusia. Kita juga seharusnya, kita harus mengasihi Tuhan. Mengasihi dan dikasihi ini haruslah dilakukan secara sukarela. Dan karena kita adalah ciptaan Tuhan dengan kuasa kebebasan moral, kuasa untuk memilih, ada kecenderungan, ada sifat yang merupakan lawan dari mengasihi itu sendiri. Terlalu sering manusia memilih untuk
tidak mengasihi Allah dalam konteks tidak mau menuruti perintah Tuhan. Ada juga contoh, kita tidak menunjukkan kasih kepada Allah karena kita lebih mengikuti keinginan diri kita sendiri. Yang seharusnya kita mau untuk mendekatkan hubungan kita dengan Tuhan. Gantinya kita malah lebih jauh daripada Tuhan. Kita ingat saudara-saudara selalu bahwa Allah adalah kasih. Dan senantiasa ditunjukkan kasih yang begitu besar ini. Rahmat Tuhan dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu, pelajaran yang pertama, marilah kita juga mengasihi Allah. Tunjukkan bahwa benar-benar kita setia, kita menurut, kita mau mengasihi Allah yang sudah sangat mengasihi kita dalam penurutan terhadap perintah Tuhan. Dalam kesetiaan kita mengikuti kehendak-kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, peristiwa yang tidak mengasihi ini, yang bertolak belakang dengan sifat Allah, telah ditunjukkan. Kita lihat Lucifer yang jatuh ke dalam dosa oleh karena memilih untuk tidak mengikuti Tuhan, memilih untuk memikirkan tentang keinginannya sendiri. Akhirnya dia jatuh. Dilanjutkan juga berikutnya oleh manusia ciptaan yang pertama, yaitu nenek moyang kita Adam dan Hawa. Begitu luar biasa ciptaan Tuhan. Begitu besar akan kuasa yang ditunjukkan. Namun di balik semuanya itu, oleh karena ada kecenderungan manusia, kita lebih memilih untuk tidak menunjukkan kasih kepada Allah. Manusia pun jatuh di dalam dosa. Kebebasan yang tadinya diberikan kepada malaikat-malaikat, Lucifer jatuh di antara malaikat yang lain, Adam dan Hawa jatuh di dalam pencobaan dosa. Bahkan setelah kejatuhan, semuanya menjadi lebih buruk, bukan menjadi lebih baik. Manusia lebih cenderung untuk mengikuti kehendak mereka sendiri. Dan di dalam peristiwa air bah, manusia masih tetap cenderung untuk tidak mau mendengarkan Tuhan. Peristiwa air bah bukan sekedar hukuman atas kejahatan yang ditunjukkan oleh manusia. Sebenarnya peristiwa air bah adalah tanda bahwa Tuhan adalah kasih. God is love. Memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat dan diselamatkan, tidak menerima hukuman kematian dalam peristiwa air bah. Begitu berbahayanya apabila kita tidak mengendalikan hati pikiran ditunjukkan dalam perbuatan kita. Sangat berbahaya kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan. Kalau tidak mempersiapkan diri kita untuk selalu mengikuti kehendak Tuhan. Mempersiapkan diri kita untuk selalu mendengarkan suara Tuhan. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Nah, Abram dipanggil untuk mengikuti kehendak Tuhan, untuk mengikuti suara Tuhan, keluar dari tanah kediamannya, pergi ke suatu tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Panggilan Tuhan sangat jelas dalam kehidupan Abram atau Abraham untuk pergi ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah siapkan. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Abram, olehmu segala bangsa akan diberkati. Tuhan tidak pernah berjanji untuk keburukan kehidupan kita, melainkan sebaliknya, janji Tuhan adalah pasti dan selalu ditepati, itu akan terlaksana. Semua untuk kebaikan saya dan saudara. Nah, berlanjut kehidupan dari Abraham kepada generasi-generasi selanjutnya. Kehidupan keturunan Abraham, Ishak, Esau dan Yakub sampai kepada keadaan bangsa Israel. Ada peristiwa yang dibahas, yaitu perjanjian di Sinai. Betapa pengalaman yang luar biasa yang sudah dilewati oleh bangsa yang dipilih Tuhan.
keluar dari tanah perbudakan dari Mesir, masuk kepada tanah perjanjian. Dalam perjalanan Tuhan memberikan kemenangan, dalam perjalanan Tuhan memberikan penyertaan yang luar biasa. Dalam perjalanan mereka, Tuhan terus memelihara hubungan perjanjian. Tuhan terus memelihara kehidupan bangsa Israel dituntun dalam berkat dan kuasa Tuhan. Tuhan sudah menyatakan bahwa bangsa Israel merupakan bangsa yang kudus, merupakan harta kesayangan Tuhan. Tuhan sendiri yang menyampaikan itu. Namun Tuhan meminta kepada Israel untuk menurut, mendengarkan, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sebagai bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang kudus, bukan karena suatu privilege atau suatu keadaan dalam diri, oh bangsa Israel ini adalah orang-orang suci. Tidak, melainkan karena kasih karunia Allah yang diberikan kepada mereka, dan karena kebenaran-kebenaran yang indah yang Yesus curahkan kepada mereka. Pada akhirnya kita sebagai Israel modern perlu menunjukkan kebenaran-kebenaran tersebut, perlu menghidupkan perjanjian kita dengan Allah di dalam setiap aspek kehidupan kita. Penurutan kita kepada perintah Tuhan sangat penting. Ada banyak peristiwa roller coaster kehidupan bangsa Israel. Sebelumnya menyampaikan bahwa mereka ingin menurut. Mereka menyampaikan bahwa akan mendengarkan setiap perkataan Tuhan, akan mengikuti setiap perintah Tuhan. Namun tidak lama berselang, jatuh kembali di dalam pemberontakan mereka, di dalam ketidaksetiaan mereka, dalam kemurtatan bangsa Israel. Tindakan yang sama terulang kembali. Ketidakmenurutan, tidak mau mengikuti apa yang Tuhan bilang. Mereka tidak menegakkan kesepakatan bersama mereka, yang pada akhirnya kehidupan menjadi lebih merosot, lebih banyak mengikuti kehendak sendiri, lebih banyak mendengarkan pemikiran dan keinginan pribadi daripada mengikuti apa yang Tuhan sampaikan. Semua firman Tuhan, janji Tuhan, itu jelas dan pasti akan menuntun. Sama seperti kehidupan bangsa Israel yang sebelumnya. Maka kehidupan kita sebagai Israel modern, umat-umat pilihan Tuhan, umat-umat yang mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, sangat sering ketidaktaatan ini terjadi. Pemberontakan ini terjadi. Dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya di triwulan yang lalu mengenai perjanjian kekal dengan Allah dan juga mengenai istirahat, bahwa kecenderungan manusia untuk memberontak, untuk tidak menurut kepada Tuhan dinyatakan dalam hal apa? Gelisah. Diulangi kembali dalam pelajaran ini sebuah kegagalan untuk percaya kepada apa yang Allah katakan kepada kita. Kita tidak mau mendengarkan, kita tidak mau mengikuti apa yang Tuhan sudah firmankan di dalam Alkitab, di dalam perkataan-perkataan yang Tuhan inspirasikan kepada penulis-penulis roh nubuat. Inilah yang menjadikan dosa itu lebih mengerikan. Kemurtatan, ketidaksetiaan, kehidupan yang tidak mau menurut. Padahal sudah jelas bahwa Tuhan ingin membuat kita merasakan damai. Tuhan ingin membuat kita merasakan kesejahteraan dan hidup di dalam penurutan kepada Tuhan. Nyonya White menuliskan di dalam Prophets and Kings halaman 570 chapter atau pasal ke-46, prinsip-prinsip yang dibentangkan dalam buku Ulangan sebagai petunjuk kepada orang Israel harus diikuti oleh umat Allah sampai masa kesudahan. Sambil kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali ya. Kemakmuran sejati bergantung atas hubungan perjanjian kita dengan Allah selama-lamanya. Kita tidak akan dapat mengadakan pemaduan prinsip dengan jalan mengadakan persekutuan dengan orang-orang yang tidak takut kepadanya. Mari kita membuat komitmen di dalam pengantar buku Ulangan ini untuk kita setia
untuk kita mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap akal budi, ditunjukkan dalam perbuatan kita yang mau menurut kepada Tuhan, yang mau mengikuti perintah Tuhan, menunjukkan itu di dalam kehidupan kita, mendengarkan suara Tuhan, mengikuti kehendak-Nya. Saya bawa dalam nama Yesus, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati.